Yang terhormat teman-teman media, sore ini kita akan merilis satu pengungkapan kasus yang dilakukan oleh teman-teman dari Jatan Ras Ditkrimum Polda Metro Jaya, di mana berhasil mengungkap dan menangkap pelaku untuk kasus dengan sengaja mengadakan dan memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dan atau melanggar undang-undang pornografi. Ini kejadian sekitar tanggal 28 Agustus kemarin. Ya, sudah beberapa hari yang lalu di salah satu apartemen di Jakarta Selatan. Tersangka yang berhasil kita amankan ada 9 sekarang gitu ya, ditetapkan sebagai tersangka. Ya. Ke-9 ini adalah penyelenggaranya langsung. Kemudian ada 47 ya, 47 lagi ini kita jadikan saksi ya, masih kita dalami terus karena kita tidak lakukan penahanan terhadap ke-47 orang ini. Tersangka yang kita berhasil amankan adalah 9 dengan perannya masing-masing. Mereka ini adalah penyelenggara ya, penyelenggara untuk adanya perbuatan cabul atau pornografi. Mereka melakukan kegiatan satu pesta seks sesama jenis. Ya. Mereka mengadakan kegiatan pesta seks sesama jenis di salah satu tempat. Yang pertama, TRF, inisialnya adalah TRF, laki-laki, semuanya laki-laki. Ini adalah penyelenggaranya langsung sesama jenis tersebut. Kemudian dia menyewa kamar hotel, juga dia menerima transfer bayaran sekitar 150.000 sampai 350.000 setiap peserta. 150.000 itu kalau sendiri, jadi nanti mekanismenya akan saya kasih tahu bagaimana sistem kerjanya mereka. Kemudian juga menyediakan makanan dan untuk snack bagi para peserta. Jadi dia menyiapkan hotelnya atau tempatnya, kemudian juga menerima transfer uang dari para peserta. Dia sebagai pemimpin penyelenggara. Yang kedua, inisialnya BA. Dia juga penyelenggara, juga sebagai seksi konsumsi. Yang ketiga, NA. Ini juga penyelenggara. Tugas perannya adalah sebagai bagian keamanan untuk memeriksa para peserta pada saat masuk. Ya. Jadi setiap peserta masuk ini memang di dalam persyaratan yang mereka sampaikan itu bahwa tidak boleh membawa senjata maupun senjata api, juga narkoba. Ya, sehingga NA ini adalah tugasnya untuk memeriksa, dia sebagai keamanannya. Kemudian yang keempat adalah KG. Ya, KG dia penyelenggara, juga penjaga barang-barang dari para peserta. Kenapa menjaga barang-barang? Karena memang ada aturan lagi. Nanti akan saya sampaikan apa sih aturannya bagi para peserta. Ya, barang-barang ini tas yang dibawa oleh peserta plus baju yang dia gunakan, karena memang harus masuk ke dalam tas tersebut. Juga barang-barang lain. Ya. Kemudian SP, dia juga penyelenggara, tapi dia peran khususnya adalah sebagai bagian registrasi. Dia menulis atau menunggu buku registrasi untuk mencocokkan, memastikan peserta telah melakukan transfer ya, tiket untuk masuk ke rekeningnya TRF yang pertama tadi sebagai pemimpinnya di sini. Ya, dia bagian registrasinya. Kemudian NM ini juga penyelenggara, dia menjemput peserta di lobi. Jadi karena mereka menyewa satu kamar, kemudian ada yang memang bagian dalam aturannya mereka setiap sampai ke hotel ya, atau ke tempat di mana akan dilakukan kegiatan ini di lobi, kemudian nanti berkumpul per setengah jam atau 1 jam ya. 1 jam sekali akan turun tim langsung ke bawah untuk menjemput. Ya. Kemudian yang ke-7 RP, dia juga penjemput peserta di lobi. Yang ke-8 adalah A, dia adalah seksi konsumsi. Dan yang ke-9 HW, juga penjemput peserta yang ada di lobi untuk diantar naik ke tempat
mereka mengadakan pesta. Ya. Yang 47 lainnya 47 ya. Ya, 47 adalah saksi. Saya perjelas lagi di sini, memang tanggal 28 itu ini yang kita dapat informasi, kemudian tanggal 29 kita lakukan penangkapannya. Ya, tanggal 28 kita mendapat informasi, ya, kemudian dilakukan penyelidikan oleh tim Jatanras di tempat Jatanras. Tanggal 29 sekitar pukul setengah 1 malam atau 29 malamnya sekitar 00.30 itu dilakukan penggerebekan di tempat pesta tersebut dan ditemukan ada 56 orang di dalamnya. Ya, 9 adalah penyelenggaranya dan 47 adalah para peserta. Ya, modusnya adalah dengan sengaja para pelaku ini memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain sesama jenis. Ya, bagaimana mereka merekrutnya? Ya, bagaimana mereka merekrutnya? Mereka memang satu grup. Mereka satu grup di dalam satu media sosial. Ada 2 media sosial. Ada dalam 2 media sosial. Yang pertama adalah grup WA. Mereka punya grup WA. Ya, mereka namakan komunitasnya adalah komunitas Hot Space namanya. Ya, Hot Space Indonesia. Itu grupnya mereka. Nanti jangan ada yang nginvite situ. Ya, teman-teman. Ini grupnya mereka. Di WA itu ada sekitar 150 mereka. 150 orang. Ini mulai berdiri sejak Februari 2018. Ya. Ada sekitar 150 orang. Kemudian di Instagram juga mereka ada. Kurang lebih sekitar 80 ya. Ya. 80. Ada 80 orang di dalam Instagramnya, followersnya sudah ada. Itu kelompok mereka semuanya. Ya. Kemudian kegiatan ini dilakukan, mereka mengadakan undangan, mereka membuat sendiri. TRF ini adalah yang membuat undangan. Ya. TRF ini yang membuat undangan melalui media sosial yang ada untuk mengadakan pesta. Dia persiapkan sekitar kurang lebih 1 bulan. Dia promosikan di dalam grupnya, baik itu melalui WhatsApp maupun juga melalui Instagram. Ya, kurang lebih dalam 1 bulan mereka mengundang yang mau berminat tanggal 28 malam kegiatan itu. Ya, dengan syarat-syarat atau namanya saja. Namanya di dalam undangan itu dikatakan namanya adalah kumpul-kumpul pemuda. Di dalam undangan itu dia bikin meme itu. Ya. Kumpul-kumpul pemuda merayakan kemerdekaan. Itu dalam undangannya. Ya. Kemudian diharuskan setiap peserta menggunakan dress code. Ya. Dress code dengan menggunakan masker warna merah putih. Ya, ini persyaratannya mereka. Nah, kemudian di dalam komunitasnya mereka memang ada yang sebagai perempuan, ada yang sebagai laki-laki. Ya. Yang sebutannya untuk yang laki-laki itu dikatakan top, TOP. Ini kodenya. Kemudian yang untuk sebagai perempuannya itu bottom. Atau ya, atau bisa dua-duanya, itu biasanya dibilang VERS. VERS. Ya. Jadi ada yang bisa kedua-duanya. Ini kodenya mereka. Kenapa harus digunakan seperti itu? Karena pada saat nanti masuk ke dalam, nanti akan dipisahkan yang mana yang top, yang mana yang bottom, yang mana yang VERS. Karena pesta ini adalah pesta untuk membuat seperti satu permainan, game. Ya. Hasil keterangan awal terhadap TFP ini,
ya, bahwa memang yang bersangkutan pernah belajar di Thailand, di salah satu negara. Di sana, kemudian inilah yang kemudian dia praktekkan dan berjalan sejak tahun 2018 yang lalu. Ya. Banyak persyaratan, setiap peserta itu banyak persyaratan, termasuk di dalamnya tidak boleh membawa senjata api, tidak boleh membawa narkotika, kemudian bawa handuk sendiri untuk mandi sebelum pesta, mereka wajib untuk mandi bersih dulu. Ya. Bayarannya sudah ditentukan, kemudian yang terakhir adalah di dalam itu tidak boleh sama sekali menggunakan pakaian. Ini salah satu persyaratannya. Atau yang paling rendah adalah cuma menggunakan celana dalam saja. Itu persyaratan yang mereka lakukan. Ya. Di dalam mereka menggunakan atau permainan-permainan game-game yang mereka lakukan, ya, banyak permainan game-game yang dia lakukan. Karena memang acara ini dikhususkan untuk adanya satu permainan yang dia belajar melalui satu negara, ya, dengan peserta sekitar hampir 50 orang. Di situ dilakukan permainan game, ya, sampai dengan sekitar pukul setengah 1 malam kita lakukan penggerbekan dan berhasil kita amankan 56 orang yang kemudian kita bawa untuk kita lakukan pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Barang bukti yang kita temukan cukup banyak, ya, teman-teman bisa lihat sendiri di depan. Itu adalah barang bukti yang kita temukan. Pasal yang dipersangkakan di sini adalah pasal 296 KUHP dan atau pasal 33 yunto pasal 7 di Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008. Ya. Ini ancamannya cukup beragam. Di pasal 36 ini 10 tahun penjara, kemudian di pasal 33 yunto pasal 7 Undang-Undang 4 ini ancamannya sekitar 15 tahun. Untuk 296 KUHP ancamannya adalah 1 tahun penjara. Ini teman-teman yang bisa saya sampaikan. Saya tidak bisa menjelaskan bagaimana secara lugas kegiatan apa yang dia lakukan, ya. Tetapi yang 9 kemudian akan kita dalami lagi. Kita akan masih mendalami lagi karena ada 46 lagi, 47 yang sekarang masih kita jadikan saksi. Apakah kemungkinan ada keterlibatan atau juga keterlibatan yang lain orang-orang di luar dari ini. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan.